Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin, kita di bahasan perjalanan haji. Ya, perjalanan haji ini menyangkut musafir, satu perjalanan. Ya. Terakhir as-sadis bin nuzul. Nah, nanti dilihat. Nuzul ini kan tadi kan berangkat. Nah, nuzul artinya kedatangan. Nazalah, ya. Makanya kita kalau masuk satu kampung kita dianjurin Allahumma anzilna munzalan mubaraka. Ya Allah, jadikan berhentiku di sini pemberhentian yang berkah. Ya. Wasunna alla yanzil hatta yuhmin nahar wa yakunu aktsara sayrihi bil lail. Jadi dianjurkan sunnah jangan, artinya berhenti kalau masih siang. Jadi siang jalan terus jalan. Ya. Karena untuk beristirahat kurang bagus siang. Enaknya tuh malam. Ya, jadi mereka ini kan kita bicara pada masanya. Orang kalau naik ontah tuh enaknya berhenti malam, ya berhenti, ya. Atau juga nanti tengah malam jalan lagi. Nah, kalau siangnya keras panas ya berhenti juga. Jadi dilihat cuaca gimana, keadaan. Ya kayak kita juga kali naik mobil, ada saatnya kita bagusnya berhenti kapan? Ya paling bagus sih berhenti waktu sholat gitu loh. Ya jadi tidak buang-buang waktu. Ya, satu kali berhenti lah istilahnya. Wa yakunu aktsara sayrihi, kalau bisa jalannya lebih banyak malam. Ya, karena siang kadang-kadang untuk jalan agak sedikit berat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum biduljah, seyogiahnya kamu itu jalan malam. Duljah itu gelap. Fa innal arda tutwa, karena malam bumi dilipat. Artinya dilipat, kita jalan tidak terlalu banyak tapi dapatnya udah banyak dilipat. Coba lihat kain kalau dilipat, kita jalannya tidak banyak tapi jangkauannya panjang. Ini juga gaibiyah. Bagaimana caranya Allah ngelipat bumi? Ya udah, percaya aja udah kalau mau selamat. Ya. Malah tutwa bin nahar, yang tidak dilipat di siang hari. Kalau siang kita kayaknya jalannya panjang tapi jangkauannya belum, baru sedikit. Ya. Wal yuqallil naumahu billail, persedikit tidur di malam hari. Ini yang naik onta ya. Kalau naik ini mah nggak usah dibahas ya, nggak ada pembahasan sudah di sini. Jadi kalau malam jangan banyak tidur, kalau bisa dipakai jalan. Kan dia ini nuntun onta, masa nuntun onta tidur? Hari harus bangun. Nah, nanti kalau siang itu untuk musafir bagusnya tidurnya siang. Karena dia mau jalan siang berat.
Wa mahma asyrafa alal manzil falyaqul Allahu rabbas sama. Jadi di saat dia sudah melihat tempat persinggahan. Jadi ada ya dari dulu tuh, mulai dari Syam sampai ke Madinah, Mekah. Karena kalau orang ke Syam lewat Madinah baru Mekah. Nanti dari Mekah terus ke belakang ke Yaman. Itu jalur apa? Sair, perjalanan. Makanya orang Yaman ini Masya Allah, itu dari Yaman jalan kaki ke Mekah. Ini bukan cerita dulu. Kita masih, siapa namanya sih, ingat? Ada satu orangnya, bukan Munsif, ada lagi satunya itu. Itu dia nggak pakai sendal, itu kakinya keras, kakinya kapalan, nggak pakai sendal, jalan kaki dari Yaman, luar biasa. Ya, semangatnya tuh luar biasa, jalan. Makanya dulu ada ayat turun kepada orang Yaman. Apa? Mereka jalan kaki dari Yaman ke Mekah tidak bawa bekal. Akhirnya bikin masalah. Apa masalahnya? Minta-minta di sana di Mekah. Makanya Allah turunkan ayat wa tazawwadu, berbekallah. Jadi kalau pergi haji jangan kosongan. Karena kalau kosongan ngerepotin orang, kan pasti minta-minta. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini asbabun nuzulnya ini ayat, karena ada beberapa orang Yaman, mereka berangkat haji tidak bawa bekal. Ya akhirnya otomatis ya namanya juga perut menuntut, ya minta makan sama orang, ya. Allahumma, ini kalau kita sudah berhenti di satu tempat kita berdoa, Allahumma rabbas samawati sab, ya Allah Tuhannya langit 7, wa ma adlalna, dan yang ada di antaranya, wa rabbal aradina sab, dan juga Tuhannya 7 lapis bumi, wa ma aklalna, wa rabbas syayatin, Tuhannya setan-setan semua, wa ma adlalna, dan yang disesatkan oleh setan, wa rabbar riyah, Tuhannya angin, ya, wa madaraina, dan juga yang diangkut oleh angin. Subhanallah, angin ini luar biasa, ya. Makanya kita kadang di Mekah tuh melihat angin, ada kulkas besar berat, itu kalau angin datang keangkat itu kulkas, pindah tempat, luar biasa. Ya, itu pasir muter tuh, nggak kelihatan, orang-orang nggak kelihatan. Mobil pindah tempat, tahu-tahu di mana nih mobil gue parkir nih, tahu-tahu di sono. Ya. Wa majaraina as'aluka khaira hadal manzil, ya Allah saya minta kebaikan ini tempat saya berhenti. Ya, karena kita berhenti kan kita nggak tahu, bisa ada bahaya, bisa ada manfaat, nggak. Wa khaira ahli, dan kebaikan orang-orangnya. Ya, kadang-kadang tuh ada kampung, Masya Allah, kampung begal, orang berhenti udah habis deh. Banyak. Ada juga kampung Masya Allah, orang dijamu, hatta nggak kenal. Macam-macam kampung kan, ada yang baik, ada yang juga kagak bener. Wa a'udzubika min syarri, saya berlindung kepadamu dari kejahatannya kampung, kejelekannya. Minta baiknya. Ya biar kita selamat, dapat baiknya, dapat terhindar dari syar. Fihi isrif anni syarra sirarihim. Hindarkan aku dari kejahatan yang jahat. Ya, karena setiap negeri ya mungkin ada aja orang baiknya, ada orang tidak baik. Wa idza nazalal manzil, kalau dia sudah berhenti di satu tempat, apakah itu rumah, gubuk atau apa aja tempat berhenti, sholat rakaatain, dianjurin sholat 2 rakaat, biar nanti itu bumi jadi saksi di hari kiamat. Ya, dalam ayat yauma idzin
tuhaddisu akhbaraha, di hari bumi mengabarkan beritanya. Ya Allah, hambamu fulan dulu dia sholat di atasku, itu kabar baik. Ada juga hambamu fulan ngitung nomor di atas saya, ya Allah. Ih, kagak beres nih, mau masang uji lagi nih. Apa aja yang orang lakuin. Jadi kita orang tuh kalau mau berbuat, ingat ini bumi ngomong ya, memberitakan kabarnya. Itulah alasannya setiap kita mampir di satu tempat, sebisa mungkin kita sholat 2 rakaat di situ ya. Summa qala a'udzu bikalimatillahi tammah, kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi, ya Allah saya berlindung dengan kalimat, artinya kalimatnya Allah ya. Cukup Allah mengatakan kun, jadi terhindar dari segala bentuk bahaya. Allati la yujawiruhunna, yang tidak mampu melampaui bar yang baik, wa fajir yang jahat. Ketetapan Allah nggak ada yang mampu melangkahi. Min syarrin, dari kejahatan, min ma khalaq, dari kejahatan yang dia ciptakan. Jadi semua ciptaan Allah, tapi Allah yang megang juga. Allah nasyah, jadi Allah yang megang ubun-ubunnya. Kayak apa aja binatang tuh nyerang, kalau Allah nggak pegang lagi. Kalau Allah pegang nggak bisa, nggak nyerang. Apalagi di hutan tuh ya, kayak macan menyerang, macan diem, ular kayak itu, apa aja bentuknya ya. Kalau dia Allah bilang lepas, dia menyerang. Kalau enggak ya. Makanya dulu ingat ada teman dari Afrika, dari Nigeria. Jadi mereka Masya Allah pada datang ke Mekah menambah ilmu biasa, pulang ke kampungnya dakwah. Nah ini orang Masya Allah, dia cerita di kampungnya kan dia ngaji juga ya, ada gurunya di seberang ini hutan. Jadi dia kalau pergi ngaji lewat hutan, saya si iseng nanya, kamu kalau ke ngaji ketemu macan? Iya, ketemu macan. Terus lu kalau ketemu macan gimana? Katanya dia itu macan, yang penting mata kita jangan berkedip. Jadi kalau kita lewat matanya ditatap. Nah kalau mata kelilipan, anak iseng. Kalau anak mah anak kagak ngaji lagi deh. Pergi ngaji lewat macan, waduh nggak mampu kita. Itu dia terus mengaji, melewati macan ini pulang pergi. Kadang diserang dia bisa lawan, jadi kulitnya tuh keras dia punya kulit. Apa namanya? Ya badannya keras, Masya Allah. Ya, jadi Allah kasih kelebihan ya. Cuman hatinya baik-baik, halus hatinya. Orang hitam-hitam tuh, Masya Allah, Allah kasih kelebihan. Ya. Fa iza janna alaihi lail, kalau udah datang malam. Janna artinya malam udah datang. Ya arda rabbi, wahai buminya Tuhanku, bumi Tuhanku. Ya, wa rabbuka Allah, Tuhanmu, Rabbi Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah. Ya. A'udzubillah min syarri ma fi. Saya berlindung kepada Allah dari kejahatan yang datang dari bumi. Karena kejahatan, kejelekan bisa dari bumi ada, bisa dari atas langit ada. Wa madaba, dan yang melata di bumi. Jadi ujiannya Masya Allah. Makanya para aulia ini luar biasa. Katanya dulu Syekh Abdul Qadir Jailani diuji oleh Allah ya. Itu setan datang ke dia lagi sholat nih. Setan menjelma jadi ular, menganga. Jadi sujud ketelan loh. Itu tetap sujud, tidak goyang hatinya. Kita boro-boro setan menjelma jadi ular, semut aja udah goyang loh. Bayangin sampai segitunya ya. Jadi dia tidak berubah, tetap aja sujud. Ternyata memang benar, hanya bayangan, nggak ada.
Setan tuh menggoda orang macam-macam modelnya. Ya. Wasakinil balad wa walidi wa ma walad. Ada di Quran tuh. Ya, walid wa ma walad. Setan sama anak-anak keturunannya. Jadi iblis ini jin maksudnya. Itu banyak jumlahnya. Dalam Al-Quran, ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal ins. Wahai golongan jin, kamu sudah terlalu banyak dibanding manusia. Jadi jumlah jin, bagaimana tidak? Karena satu jin tidak mati kecuali melihat anak cucunya 1000 lebih. Kalau kita manusia nih, kita punya anak, udahlah kita ambil maksimal. Kita punya anak 10, sudah. Anak kita masing-masing punya anak 10. Berarti cucu 100 ya. Itu udah hebat tuh. Masya Allah, bulan cucunya 100 baru meninggal. Kalau jin belum, 100 belum meninggal. Ya, nanti 1000 cucunya dilihat baru meninggal engkongnya atuh. Nah kalau kita baru juga anak 2,5 udah meninggal. Jadi jumlahnya sedikit manusia nih, ya sedikit. Jin itu banyak jumlahnya. Dan pulau-pulau yang kosong penuh jin. Lautan penuh jin. Nah ini lautan, kalau jin kan makhluk halus, nggak ada kayak kelelep kayak kita nih. Jadi dia ada istananya di dasar laut. Tapi dia kalau ke laut nggak kayak nyelam kayak kita, enggak. Memang nggak ada ini, nggak ada hambatan, nggak ada. Kayak ke atas atmosfer. Kalau kita kan ada bahasa atmosfer. Kalau udah lewat atmosfer udah nggak bisa napas. Atau nyelam ke air nggak bisa napas. Kalau jin enggak, ya masuk ke badan orang, masuk mengikuti peredaran darah, ya. Dan memang dia tercipta dari api, yaitu jin. Nah ini kita minta perlindungan. Dan jin ini menyebar di malam hari. Itulah sebabnya anak-anak kecil kalau udah maghrib jangan suruh keluar. Takut kesambar jin, ya. Ada tuh riwayat-riwayat, nanti kita bakal lewati semuanya. Walahu masa kana fil lail wan nahar. Dan bagi Allah yang memegang sehingga ketenangan malam siang Allah yang menentukan. Wa huwas samiul alim. Dan dia maha mendengar dan mengetahui. Sekarang as-sabi'a fil hirasah. Penjagaan. Tadi masalah tempat berhenti. Nah kita kalau pergi haji kalau bisa ada yang nemenin. Jadi gantian menjaga. Jangan sendirian. Ya, rubqoh namanya. Rombongan. Nah, ini dia. Yang bagi ayah tat bin nahar falayam simum faridan. Jadi hati-hati, jangan berangkat sendirian. Tapi ini musafir dulu ya. Kalau sekarang sih sendirian kan, insya Allah ada rombongan kita lah. Ya udah gak ada lagi. Ini banyak masalah-masalah. Tapi tetap kita dengar bagaimana ngebayangin keadaan masa lalu, masa dulu ya. Khorijal qafila, apalagi memisah dari rombongan. Tadi rombongan tapi dia suka sendirian. Nah ini Nabi nyontoin innama ya'kulud dhi'ib al-ghanamul qasiyah. Yang diterkem kambing yang diterkem serigala yang keluar dari rombongan. Keluar dari rombongan. Makanya kita ini dalam akidah kita harus bersama, bersatu. Kalau keluar bahaya, keterkam setan. Dan memang benar, aliran-aliran salah itu kebanyakan menyendiri. Dia nggak mau gabung sama kita. Akhirnya dia diterkam setan udah. Ya arti diterkam setan dikuasai sama setan. Ya. Li'annahu rubbama yagtal atau yang qati. Karena kemungkinan bisa nyasar, bisa apa namanya sendirian, bisa
diterkam sama manusia jahat kayak itu dan sebagainya. Ya karena kayak begal-begal ada aja dulu ya, begal tuh di jalanan. Itu biasanya yang diincar yang sendirian, kalau rombongan dia takut juga, banyak orang banyak. Ya. Wa yakunu billail muhtafidan indan naum, supaya malam kalau tidur dijaga. Ya, dikelilingi ini. Jadi biasa orang tidur tuh takutnya ada binatang-binatang apa segala macam. Ya. Makanya dulu ini sebelum datangnya Islam ya, 2 putri Nabi itu dikawin sama anaknya Abu Lahab. Ya. 2 juga, Utbah dan Utaibah. Akhirnya begitu Allah mengutus Rasulullah, ya, lalu Abu Lahab mengecam Nabi, nunjuk-nunjuk. Akhirnya Allah turunkan ayat tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab marah, langsung anak Nabi, putri Nabi diceraiin. Ya, marah, dia marah. Dia lepas, memang minallah, alhamdulillah lepas deh. Sama kedua putra Abu Lahab tadi. Walhasil Nabi disakiti. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma sallit kalbam min kilabik. Ya Allah, maknanya lepaskan salah satu anjing di sini, maknanya bisa singa, bisa macan. Itu Abu Lahab tahu kalau Nabi ngomong bener. Akhirnya anaknya pergi musafir sama rombongan. Itu dia pesan sama jamaah, anak saya jagain ya, jagain. Ya, jangan sampai ada macan yang nerkem dia. Soalnya Muhammad udah ngomong. Akhirnya anaknya Abu Jahal kalau orang musafir, dia taruh ditaruh di situ, ditutupi sama barang-barang, paham? Jangan sampai ada singa yang nerkem dia. Tapi memang Allah udah tentuin sudah. Ya. Akhirnya anaknya Abu Jahal ini nggak tahu ditaruh di mana gitu. Itu macan diciumin itu orang, cium, kagak lewat, cium. Begitu anaknya Abu Lahab langsung diterkem. Ya. Karena Nabi doa sudah kelewatan soalnya. Ya itu. Nah itu. Nah ini sekarang kembali ke kita. Kita kalau rombongan, apalagi jalan musafir, kalau bisa ada penjagaan. Jangan main sembarangan tidur, jangan main sembarangan mampir. Ya mereka dulu pasang kemah, itu dijaga. Yang kira-kira tidak bisa dimasuki binatang, karena di padang pasir banyak singa-singa ya. Kita bisa bayangin ya, orang dulu pergi haji nggak kayak sekarang, enak ya Allah, luar biasa sudah. Nggak ada masyakohnya sama sekali. Nah, makanya nilai pahala itu bagaimana beratnya urusan. Dalam riwayat Nabi mengatakan kepada istrinya, ini bahasa perempuan ya, ujirti, kalau laki ujirta. Nabi berkata kepada istrinya, ujirti ala qadri masyaqqat. Kamu diberi pahala menurut kadar beratnya itu masalah. Kayak puasa ya, orang puasa ada yang enak kok. Ya pahala tetap ada, tapi tidak sama yang berat. Ya, sholat juga. Orang dulu tuh kalau musim dingin bangun wudhu tuh ya Allah, hawa udah kayak es, airnya juga dingin, belum ada pemanas mas sekarang sudah enak udah. Bayangin orang dia tahan tuh dinginnya kayak apa, itu beda yang wudhunya airnya enak, lain pahalanya. Itu sholat ya, puasa juga, sedekah. Ada orang masya Allah duit banyak, sedekah nggak berarti. Ini ada orang untuk dia makan nggak ada, dia kasih orang, itu lebih masya Allah. Yu'siruna ala anfusihim, nggak ada bilang ada makanan simpenan, dia kasih orang. Itu Nabi lakuin dan para sahabat banyak lakuin. Ini sedekah ini kan lebih tinggi dong nilainya daripada yang sedekah sisanya masih banyak. Ya, bukan tidak punya pahala, pahala tetap ada, cuman lain. Ya ini semuanya.
Kayak ini nih, haji model begini kan pahalanya luar biasa karena melewati rintangan. Ya, rintangan. Itu semua dikasih pahala oleh Allah. Lain, pahala haji lain, pahala capeknya lain. Tidak usah haji deh, yang biasa. Ngaji, kita baca Quran. Kadang kita capek, mungkin karena belum lancar kali. Baca kayaknya salah, diulang lagi. Ya. Itu Allah kasih dua pahala. Pahala baca sama pahala capek. Capeknya juga Allah kasih. Bayangin tuh. Semua apa aja kira-kira kita lakuin dalam agama ini. Ya, kan ada capeknya. Ya. Makanya termasuk mencari nafkah buat ngasih makan anak istri. Kita capek. Ya, itu capek menghapus dosa. Ya, menghapus dosa. Itu baru capeknya, so. Ya biasa di mana-mana juga orang apa-apa kan ada capek. Ya. Yang munfaridan kharijal li'annahu rubbama ya kita ya. Yang kote karena kemungkinan fa idza naba fi ibtida'il lail iftarasa diraa. Kalau tidur di awal malam dia membantalkan lengannya. Gak ada bantal. Memang kita musafir bantal dibawa. Dulu nggak ada kata-kata bantal. Ya, jadi dia membantalkan lengannya gini. Ya, jadi kita bisa bayangin ya keadaan seperti itu. Wah, dia jalani dengan senang, dengan nggak ada ngeluh. Nah, kalau kita sekarang jamaah haji ngeluh aja urusannya. Ya, kayak kemarin kasus tuh, pasti Arafah ngomong nggak dikasih makan. Padahal udah dikasih apel, dikasih roti, dikasih keju, dikasih susu, belum dikasih nasi. Jadi udah makan? Belum lah, haula wala. Sampai demo kan, sampai menteri agama datang. Jadi orang kita begitu, hati makan 12 macam, belum dikasih nasi, udah makan belum. Ah, haula wala quwata illa billah. Jadi itu kasusnya begitu. Padahal perjalanan haji ini kalau bisa modalnya sabar, nggak ada sabarnya. Ini kurang dikit, pengaduannya macam-macam. Ya Allah, kita. Makanya kadang-kadang kesian pembimbing haji itu paling urusannya begitu. Apalagi yang ikut orang-orang elit, ya pejabat yang selalu nyaman. Banyak tuh yang ikut haji juga. Wah, dia ngomelnya aja urusannya. La ilaha, ini orang, ini haji toil, lu jangan ngomel melulu. Ngomel aja, semua kepingin fasilitas yang istimewa. Kan haji itu kan memang identik dengan lecek, ada hadisnya. Asa akbar. Artinya keadaan tidak bisa sama. Tidak bisa sama dengan kita di rumah. Serba enak gitu. Ya. Nah, itu pahala di sini yang lebih tinggi daripada apa sih manasik. Manasik kan kayak Arafah kan paling tidak kan cuma duduk di Arafah, nungguin waktu Arafah. Di Mina melempar itu, di Mekah tahu keliling Ka'bah. Kan tidak ada amalan. Ya, makanya amal haji itu bagaimana kita ekstra sabar, termasuk ngejaga hati, jangan kesel. Ya kalau boleh kita jaga itu. Ini hati paling susah dijaga nih. Paling susah dijaga. Ya. Ada juga cerita. Saya di sana ribut melulu sama bininya. Nggak ngerti sih. Nggak tahu, nggak usah dibahas nih, kepanjangan urusan. Katanya heran. Nyenggol dikit kakinya ribut lagi. La ilaha. Jadi artinya ya setannya juga ekstra, jenderalnya setan di situ. Kalau di Indonesia mah paling kopral, jadi agak bisa diatasi lah. Lebih tinggi lagi. Nah, ini jangan nasban wa ja'ala ra'sahu fi kaffi. Kalau bisa dia taruh tangannya di ini kepalanya di telapak tangannya. Wajah fi wa kada kana yanam, begitulah tidurnya Rasulullah fi safari. Ya Allah, jadi Rasulullah di dunia ini enggak ada bila mau ngambil apa-apa itu enggak ada. Ini salah satu bukti bahwa beliau
betul-betul utusan Allah. Ya, makanya pemimpin-pemimpin ini udah nggak tahu deh. Ada karena waktu mimpin mengambil. Kalau Nabi kan pemimpin dunia, pemimpin umat. Nggak ada yang dia ambil sama dia. Nggak ada tuh bilang Nabi punya warisan, ada rumah, ada ini, nggak ada. Ya. Rumah Nabi ya orang lihat tuh dari dulu. Makanya Sa'id ibnul Musayyib ini menantu Abu Hurairah. Waktu rumah Nabi dibongkar kan pembangunan masjid, beliau menangis. Ya Allah, coba nggak dibongkar biar orang lihat. Inilah Rasulullah. Ya, rumahnya Rasulullah itu kalau kita tipe SSS. Ada kan rumah tipe paling kecilnya tipe. Iya. Sampai segitu. Maknanya rumah Nabi dia sholat di situ, tidur di situ, makan di situ, nerima tamu di situ. Ya udah, itu begitu sudah. Ada sih sekarang tuh di YouTube nggak bayangannya segini. Ya. Jadi kalau ngelonjor itu kaki mentok dah tembok situ. Ini begini aja, jamaah kan pernah haji umroh ya, pernah ziarah. Itu kita lihat muwajah. Muwajah itu tempat kita berdiri ngadep waktu ziarah. Sampai ke belakang tuh ada sedikit ini. Itu rumah Nabi 9 istri. 9 tek. Jadi kalau nggak salah 14 meter sih ya. 14 meter dibagi 10 karena ujung rumahnya Sayyidah Fatimah. Ya, 14 meter dibagi 10 rumah. Gak bisa yang ngebayangin deh tuh. Udah deh segitu aja sudah bayangin. Ya. Jadi nggak ada bilang keinginan, bilang mau ini, nggak ada. Memang Nabi nggak mau, ditawari kok sama Allah. Tidak ada hisab. Paham? Jadi kalau Nabi mau, Allah kasih rumah yang paling bagus, fasilitas paling bagus, tidak dihitung di akhirat. Itu Nabi nggak mau. Nah kita dihitung aja mau. Jadi periksa ini ditanya oleh Allah. Tidak, sudah terusin. Tidak nama akhir. Begitulah tidurnya Rasulullah di dalam musafirnya. Wallahu a'lam. Rabbana fa'na. ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أدقياء علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله.